Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas bahwa definisi ain adalah husulul jismi fil makan. Ada juga yang mengatakan ain itu adalah hayatun tahsulu bil jismi bin nisbati ila makan, dan sudah kita jelaskan perbedaannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan jisim di situ apa? Sudah dijelaskan juga kemarin. Sekarang kita akan menjelaskan tentang ain menurut mutakalimin dengan apa itu makan. Ain menurut mutakalimin dan apa itu makan. Kemarin sudah dijelaskan ain menurut hukama. Sekarang ain menurut mutakalimin. Jadi pembahasan ain itu pertama, apa itu ain menurut menurut hukama dengan mutakalimin. Kemudian karena ain itu adalah husulul jismi fil makan, maka kita harus tahu jisim itu apa dan makan itu apa gitu ya. Menurut mutakalimin, ain itu disebut kaun. Ain itu disebut kaun. Dan definisinya yaitu husulul jismi fil makan juga. Harus dipahami bahwa mutakalimin itu menafikan semua a'rad nisbiyah kecuali ain gitu ya. Jadi untuk ain ini mutakalimin mengatakan ain itu ya dia sifat yang wujudiyah, dia punya wujud. Husulul jismi fil makan itu dia punya wujud, tidak seperti a'rad nisbiyah yang lain yang tidak punya wujud. Jadi makulat itu menurut mutakalimin ada jauhar, kemudian ada kaif, kemudian ada ain ya. Ada ain. Sisanya tidak ada. Sisanya hanya umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah itu sesuatu yang tidak punya wujud, tapi yang tabiruhul aql. Jadi akal mempertimbangkan itu. Apa itu ain menurut mutakalimin? Pembagiannya di sini dijelaskan, wal mutakallimuna yu'abbiruna 'anil ain bil kaun wa ya'tarifuna bi wujudihi wa in ankaru wujuda sa'iril a'rad an-nisbiyah. Jelas itu ya. Kemudian ain itu menurut mutakalimin ada berapa? Wa yahsurunahum fi arba'atin. Nanti ada beberapa madhab. Madhab pertama mengatakan ain itu hanya 4 saja. Tapi ini lemah karena nanti dibantah. Yang pertama, atau ya ini madhab pertama, ain itu hanya ada 4. Dan nanti ada bantahannya. Kita baca dulu. Pertama, kaun ya, kita sebut kaun. Pertama ijtima', yang kedua iftiraq, yang ketiga harokah, yang keempat sukun. Kenapa kaun itu terbagi menjadi 4 saja? Karena husulul jauhar fil hayyiz ya. Keberadaan jauhar dalam suatu tempat itu terbagi menjadi 2 i'tibar. Pertama bi'tibari an-nisbati ila jauharin akhar. Yang kedua la bi'tibari an-nisbah ila jauharin akhar. Jadi pertama, kaud itu pembagiannya jadi husulul jismi fil makan. Pertama husulul jauhar fil makan. Pertama dilihat dengan membandingkan jauhar tersebut dengan jauhar lain. Ini terbagi 2 aja, ijtima', iftiraq. Karena ini kan jauhar dibandingkan dengan jauhar lain. Keberadaan jauhar dalam satu tempat dibandingkan dengan jauhar lain. Ya ada 2 aja, imma 2 jauhar tadi mujtahid seperti ini atau muftarid seperti ini. Kalau ijtima' itu hanya dari min wajhin wahid saja. Jadi tidak min wujuh muta'adidah. Tapi kalau iftiraq bisa min wujuhin muta'adidah. Artinya apa? Bisa jaraknya segini, bisa iftiraqnya segini, bisa iftiraqnya segini. Jadi kalau iftiraq min wujuhin muta'adidah, sedangkan kalau ijtima' itu min wajhin wahid saja. Yang kedua, usulul jauhar fil makan la bi'tibari an-nisbati ila jauharin akhar. Ini terbagi 2. Pertama sukun, yang kedua harokah.
Sukun itu apa? Sukun itu diam kan. Haroka itu apa? Haroka itu gerak. Apa itu diam? Diam itu husul tsani ya. Definisinya husul tsani fil hayyizil awwal. Jadi anggap saja di sini ada dua detik, ada dua waktu. Kalau jauhar itu berada di tempat yang sama di waktu kedua, maka itu diam kan? Sukun. Itu sukun. Kalau jauhar itu di waktu kedua pindah ke hayyiz yang lain, maka dia harokah. Makanya harokah itu husul kedua fil hayyizil awal. Jadi ada dua hayyiz di sini. Detik pertama dia ada di sini, detik kedua dia ada di sini. Jadi harokah itu husul pertama di hayyiz kedua. Ini kan hayyiz kedua gitu ya. Itu namanya harokah. Lianna husul al-jauhar fil hayyiz imma yu'tabaru binisbati ila jauharin akhar aw la. Wa 'ala al-awwal, berdasarkan yang pertama itu bi'atibari nisbati ila jauharin akhar. Imma an yakuna bihaitsu yumkin an yatawassatahu matharithun fa huwa al-ishtirak. Jadi jauhar dengan mempertimbangkan husul jauhar di suatu tempat dengan membandingkannya dengan jauhar lain, ada dua gambaran. Gambaran pertama, dua jauhar itu bisa ditengahi oleh jauhar ketiga, maka itu iftiraq. Wa illa, kalau tidak bisa ditengahi oleh jauhar ketiga, bahwa ijtima', maka itu ijtima'. Wa huwa, dan ijtima' itu la yutasawwaru illa ala wajhin wahid, ya, tidak bisa digambarkan kecuali hanya dari satu sisi saja. Artinya apa? Tidak ada berbagai macam versi ijtima'. Ijtima' itu segitu aja. Wal iftiraq yutasawwaru ala wujuhin mutasawwitatin fil qurbi wal bu'di hatta tantahiya ghayatul qurbi ila al mujawarati allati hiya al ijtima' wa tusamma al mumassata aidan. Ya, kalau iftiraq itu bisa dibayangkan dengan berbagai macam sisi. Maksudnya apa? Maksudnya dari berbagai macam segi, karena karena iftiraq itu bisa berbeda-beda jaraknya gitu ya. Hatta tantahiya ghayatul qurbi, sampai saking dekatnya nanti berakhir dengan iftiraq itu diakhiri dengan ijtima', mujawarah yang merupakan ijtima', itu nempel, itu disebut mumassah. Wa 'ala tsani, yaitu dan berdasarkan yang kedua, apa yang kedua? La bi'atibari nisbati ila jauharin akhar. Terbagi dua sukun dengan harokah. Imma ayakuna masbuqan bi husulihi fi hayyizin akhar. Jadi husulul jauhar fi hayyiz, ya. Husulul jauhar fil hayyiz. Imma ayakuna husulul jauhar fil hayyiz tadi masbuqan bi husulihi fi hayyizin akhar. Jelas ya? Husul jauhar dalam suatu hayyiz, imma dia itu didahului dengan husul jauhar tersebut di hayyiz lain, maka fahuwal harokah. Wa in kana masbuqan bi husulihi fi dzalikal hayyiz, kalau husulnya jauhar dalam suatu tempat itu didahului dengan husul dia di tempat tersebut, fasukunu, maka itu sukun. Jelas ya? Fayakunu sukunu husulan tsaniyan fi hayyizin awal, maka sukun itu apa? Keberadaan kedua di tempat pertama. Wal harakatu husulun awal fi hayyizin tsani, harakah itu adalah keberadaan pertama di tempat kedua. Wa awaliyatul hayyiz, kan tadi di atas dijelaskan apa? Sukun itu keberadaan kedua di tempat pertama. Gunung itu kan diam aja, nggak ada tempat kedua bagi gunung kan? Ya kan? Ya nggak? Gunung pindah-pindah nggak tempatnya? Enggak kan? Gunung itu tidak pindah-pindah tempatnya, sehingga definisi sukun gunung tempatnya tidak berpindah-pindah. Itu kita sepakat. Yang kedua kita sepakat gunung itu diam kan? Apakah definisi sukun atau diam itu berlaku bagi gunung? Tidak berlaku. Kenapa? Karena definisi diam adalah keberadaan kedua di tempat pertama. Sedangkan gunung itu tidak punya tempat kedua, karena dia diam terus, sehingga tidak bisa dikatakan gunung itu punya tempat pertama. Padahal definisi diam adalah keberadaan kedua di tempat pertama. Disebut tempat pertama kalau dia itu punya tempat kedua, sedangkan gunung tidak punya tempat
kedua, tempatnya satu aja, dia tidak berpindah-pindah. Itu syubhat pertama. Syubhat kedua, ada sesuatu bergerak begini. Katakan ini hayiz pertama, ini hayiz kedua. Ketika dia gerak ini, kemudian menghilang. Jadi ini tempat pertama, ini tempat kedua ya. Pindah ke sini, ini tempat keduanya kan. Kemudian dia hilang. Nah, lihat di situ. Kita sepakat dia itu bergerak. Apakah definisi bergerak berlaku bagi gerakan tadi? Tidak berlaku. Kenapa? Karena bergerak itu tadi kita definisikan keberadaan pertama di tempat kedua. Keberadaan pertama di tempat kedua. Hilang. Nah, kalau dia setelah pindah langsung hilang, berarti dia tidak punya keberadaan kedua. Ya kan? Sedangkan definisi definisi gerak itu keberadaan pertama di tempat kedua, berarti disebut keberadaan pertama, berarti ada keberadaan kedua. Sedangkan dia tidak punya keberadaan kedua, sehingga keberadaannya di tempat baru itu tidak bisa disebut keberadaan pertama. Jadi tidak berlaku definisi harokah. Gimana jawabannya? Wa awwaliyatul hayyiz fi sukuni qad la takunu tahqiqan bal taqdiran. Jadi sifat hayyiz disebut keberadaan pertama atau keberadaan kedua di tempat pertama, ya. Sifat pertama bagi tempat itu qad la takunu tahqiqan, terkadang tidak benar-benar dia itu jadi tempat pertama. Ya. Keberadaan benar dia itu tempat pertama. Bal taqdiran, kadang-kadang secara kira-kira saja. Kama fi sakinil ladzi la yataharraku qat'an. Seperti benda yang diam yang sama sekali tidak bergerak. Fala yahsulu fi hayyizin tsanin, sehingga dia tidak punya hayiz kedua. Gitu ya. Nah, kita katakan memang secara tahqiq dia tidak punya tempat kedua, sehingga tempat pertamanya tidak bisa tempat pertama. Secara tahqiq begitu, tapi secara takdir dia dianggap secara takdir dia mempunyai tempat pertama. Maksudnya apa secara takdir dia mempunyai tempat pertama? Karena dia punya potensi untuk menerima tempat kedua, ya. Artinya dia secara takdir dia punya potensi, punya kuah untuk menerima tempat kedua, gitu ya. Bukan mustahil gunung itu punya tempat kedua. Artinya berpindah hayiz. Wa kadzalika awwaliyatul fusul fi harakah. Begitu juga gerakan itu apa? Keberadaan pertama di tempat kedua. Bisa jadi dia langsung menghilang, berarti dia bukan keberadaan pertama. Karena langsung hilang, sehingga tidak punya keberadaan kedua, sehingga dia tidak sah disebut keberadaan pertama. Tetap kita katakan memang dia tidak punya keberadaan kedua di tempat tersebut, tapi dia sah untuk menerima keberadaan kedua, sehingga memang secara tahqiq dia tidak punya husul tsani, tapi secara takdir dia punya husul tsani, gitu ya. وكذلك أولية الحصول في الحركة لجواز أن ينعدم المتحرك في انقطاع الحركة فلا يتحقق له حصول ثاني. Jelas ya? Dah, selanjutnya ada bantahan yang lain. Bantahan lainnya, ini bantahan terhadap definisi gerakan. Gerakan itu keberadaan pertama di tempat kedua. Sekarang ini tempat pertama, ini tempat kedua. Dia gerak ke sini. Nah, dia bergerak ke sini. Dalam proses gerak nih, ketika proses gerak, ini kita sebut gerakan bukan? Kita sebut gerakan kan? Tapi berlaku nggak definisi gerakan ke kegiatan ini? Nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena dia belum berada di hayiz kedua. Jadi proses perpindahan ini tidak bisa disebut keberadaan pertama di tempat kedua. Ya, nggak bisa proses perpindahan disebut keberadaan pertama di tempat kedua. Kenapa? Karena dia masih proses husul, belum sampai kepada husul, gitu ya. Ini bantahan. Oh, berarti definisinya
tidak mencakup, tidak jami'. Kenapa tidak jami'? Karena ada satu afrad, yaitu ketika proses pindah, ketika dia sudah keluar dari hayyiz pertama dan menuju hayyiz kedua, itu tidak berlaku definisi gerakan di situ, padahal dia gerakan secara sepakat, gitu ya. Kenapa tidak berlaku definisi gerakan di situ? Karena definisi gerakan adalah husul pertama di tempat kedua, sedangkan dia belum husul, dia belum sampai pada husul pertama di tempat kedua. Nah, kenapa bantahan ini muncul? Atau jawabannya gimana? Jawabannya gini, bantahan seperti ini karena kita menganggap ada jarak antara hayyiz pertama dengan hayyiz kedua. Ada jarak antara space pertama dengan space kedua. Padahal tidak ada jarak. Tidak ada jarak antara hayyiz pertama dengan hayyiz kedua. Jelas ya? Karena ketika dia keluar dari hayyiz pertama, ini dia sudah hayyiz kedua. Gitu ya. Jadi ketika dia keluar begini, ini sudah keluar dari hayyiz pertama dan dia sudah ada di hayyiz kedua. Gitu ya. Jadi tetap masuk definisi gerakan di situ. فإن قيل إذا اعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز لم يكن الخروج من الحيز الأول حركة مع أنه حركة وفاقا. Ya, kalau dikatakan bahwa فإن قيل bantahannya apa? إذا اعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز, kalau gerakan itu harus didahului oleh husul, lam yakun al-khuruj min al-hayyiz al-awwal harakah, maka keluar dari hayyiz pertama ketika dia berjalan menuju hayyiz kedua tidak disebut harakah, ma'anahu harakatun wifaqan, padahal itu adalah harakah. Jawabannya apa? Al-husul al-awwal fi al-hayyiz ats-tsani. Itu kan definisi gerakannya. Gerakan itu keberadaan pertama di hayyiz kedua. Apa sih husul awal fi al-hayyiz ats-tsani? Husul awal fi al-hayyiz ats-tsani adalah min haythu al-idhafa ila al-hayyiz ats-tsani dukhulun wa harakatun ilaihi. Jadi keberadaan pertama di hayyiz kedua itu, kalau kita tinjau dari sisi hayyiz kedua, maka itu merupakan proses dukhul dan harakah kepada hayyiz kedua. Wa min haitsu idhafatu ila al-hayyiz al-awwal, kalau kita tinjau dari sisi hayyiz pertama, maka dia adalah khurujun wa harakatun min al-hayyiz al-awwal. Nah, ini bahasa gampangnya apa? Bahasa gampangnya intinya tidak ada jarak antara hayyiz pertama dengan hayyiz kedua. Ketika suatu jisim keluar dari hayyiz pertama, ketika itu dia otomatis langsung masuk ke hayyiz kedua. Itu. Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-afwan la tanhasiru fi arba'atin. Sebagian ulama mengatakan kaun itu tidak terbatas di 4. Nah, berarti tadi mazhab pertama kaun itu 4 saja. Mazhab kedua mengatakan enggak 4. Ada lagi 1. Ditambah 1 lagi. Apa 1 lagi? 1 lagi itu adalah al-jauhar fi awwali hudutsihi. Ketika Allah pertama kali menciptakan jauhar, bayangkan tuh, pertama kali jauhar muncul. Pertama kali jauhar muncul, apakah ada ijtima' ada iftiraq? Enggak ada kan? Ini Allah menciptakan jauhar nih 1. Ada ijtima' dan iftiraq enggak? Enggak ada. Kemudian apakah ada harakah dengan sukun? Enggak ada. Enggak juga. Kenapa? Karena keberadaan jauhar pertama kali diciptakan sebelum ada jauhar lain, dia sendirian doang. Tidak disebut ijtima', tidak disebut iftiraq, jelas. Tidak disebut gerakan. Kenapa tidak disebut gerakan? Karena gerakan adalah keberadaan pertama di tempat kedua. Sedangkan ini tempat pertama. Intinya apa? Intinya ini keberadaan pertama di tempat pertama. Jelas ya? Ini keberadaan pertama di tempat pertama. Sedangkan gerakan adalah keberadaan pertama di tempat kedua. Dan ini juga bukan diam. Kenapa bukan diam? Karena diam itu keberadaan kedua di tempat pertama. Sedangkan ini keberadaan pertama di tempat pertama. Jelas nggak? Ulang lagi nih. Pertama kali Allah menciptakan jauhar. Apakah pada jauhar ini kita sepakati pertama, ketika Allah pertama kali menciptakan jauhar, al-jauhar fi awwali hudutsihi. Kita sepakat jauhar ini hasala fil hayyiz. Berada di tempat kan? Kemudian apakah dia ijtima'? Tidak. Apakah dia iftiraq? Tidak. Apakah dia sukun? Enggak, karena ini husul awal fi hayyiz awal, sedangkan sukun husul tsani fi hayyiz awal. Apakah dia harakah? Bukan harakah, karena harakah husul awal fi hayyiz tsani, sedangkan ini husul awal fi hayyiz awal. Jadi intinya apa? Intinya ini tidak bisa disebut ijtima', iftiraq, sukun, harakah. Nah, ini mazhab kedua mengatakan oh berarti kaun itu ada 5. Wa ujiba anhu. Otomatis yang mengatakan kaun itu ada 4 harus membantah syubhat ini. Apa bantahannya? Bantahannya adalah dia sukun.
Husul awal fil hayyiz awal itu sukun. Kenapa sukun? Likaunihi mumathilan lil husul ats-tsani fi dzalika al-hayy. Fi dzalika al-hayyiz. Intinya gini, dia bilang gini. Husul awal fil hayyiz awal itu sama dengan husul tsani fil hayyiz awal. Jelas ya? Husul awal fil hayyiz awal sama dengan husul tsani fil hayyiz awal. Sama dari segi apanya? Sama dari segi dengan husul itu hayyiz itu tidak diganggu oleh jauhar lain. Jelas ya? Ketika jauhar ini hasil fi dzalikal hayyiz, apakah hayyiz itu masyghul atau bisa diisi oleh jauhar lain? Enggak bisa. Jelas ya? Nah, kata ulama ini bahasa Arabnya Pak. Bahasa Arabnya ikhtisas al-hayyiz bihadzal jauhar. Gitu ya. Jadi ketika jauhar itu berada di hayyiz keberadaan pertama, apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ, hayyiz ini jadi mukhtas bihadzal jauhar. Jelas ya? Hayyiz ini jadi khusus bagi jauhar ini. Nah, berarti ikhtisasul hayyiz bihadzal jauhar. Gitu ya, kita sebut seperti itu. Kata ulama gini, ikhtisasul hayyiz bil jauhar itu di antara sifat paling khusus pada husul. Gitu ya. Akhassu sifatil husul. Ya, saya ulang lagi nih. Sifat husul yang paling khusus. Jadi kita punya suatu arad namanya husul. Gitu ya. Kita punya kegiatan namanya husul. Husul ini mencakup husul awal fi hayyiz awal. Mencakup juga husul tsani fi hayyiz awal. Kita sepakat yang kedua ini sukun. Yang kedua ini sukun, sepakat. Khilafnya ada di sini. Jelas ya? Kata ulama, kata mutakalimin yang mengatakan kaun itu hanya ada 4. Dia bilang yang ini juga sukun. Kenapa yang ini juga sukun? Dua-duanya sama-sama husul kan? Dua-duanya sama-sama husul. Kemudian kita lihat husul itu punya akhassu sifatihi. Akhassu sifatil husul. Jadi sifat husul yang paling khusus. Apa itu sifat khusul yang paling khusus? Sifat khusul yang paling khusus adalah ikhtisas al-hayyiz bil jauhar. Karena khusul menyebabkan ikhtisasul hayyiz bil jauhar. Gitu ya. Sifat paling khusus ini ada nggak di sini? Ada. Ketika terjadi husul tadi di hayyiz awal, terjadi juga ikhtisasul hayyiz bil jauhar. Sama, ketika terjadi husul awal di hayyiz awal, terjadi juga ikhtisasul hayyiz bil jauhar. Jelas ya? Karena dua kegiatan ini sama dari segi sifatnya yang paling khusus, maka kalau sama dari segi akhasus sifatnya, sesuatu yang tabata li ahadihima harus juga tabata lil akhar. Gitu ya. Maka sesuatu yang tabat li al-husul atsani fi hayyiz awal yaitu sukun harus juga tabata lil husul awal fil hayyiz awal. Jelas ya? Jadi dengan cara ini mereka mengatakan berarti husul awal fi hayyiz awal termasuk juga sukun. Kenapa? Karena mereka sama, punya kesamaan, bukan di sembarang kesamaan, tapi kesamaannya dalam sifatnya yang paling khusus. Gitu ya. Kita katakan kalau Naufal itu hayawan natik dan Alka itu hayawan natik, maka kalau Naufal insan, Alka juga insan. Kenapa? Karena itu akhassu sifatil insan. Jelas ya?
Maksud sukun apa tuh, Bang? Sukun itu diam. Tapi kalau misalnya istisna kayak gitu, Ustaz, mencacati ta'rif nggak kira-kira, Ustaz? Atau ini kan modelnya istisna nih. Istisna gimana? Ya nggak masuk ke ta'rif sukun kan yang atas. Iya. Itu kira kalau ada istisna gitu mencacati ta'rif nggak, Ustaz? Ta'rifnya sukun sendiri. Makanya nanti dirubah. Oh gitu. Nanti dirubah tarifnya. Ala kulli hal gini. Jawaban ini oke kita terima. Tapi tetap yang terjadi apa? Ini tidak pas dengan bukan ta'rif tapi dhabitul hasr yang sudah disebutkan oleh mazhab pertama. Jadi yang tadi disebutkan itu dhabitul hasr, yang mana dhabitul hasr itu melahirkan ta'rif. Ta'rifnya diambil dari dhabitul hasrnya dulu. Wa ujiba anhu bi annahu sukunun li kaunihi mumathilan lil husul tsani fi dhalika al hayyiz wa huwa sukunun bil ittifaq wa huwa maksudnya bahwa di situ husul tsani fi dhalika al hayyiz sukunun bil ittifaq wal labthu amrun zaidun ala sukun ghairu masyrutin fihi. Intinya dia bilang sifat labth. Apa itu labth? Labth itu husul tsani. Ya. Labth itu apa? Husul tsani. Dia bilang sukun itu husul tsani fi hayyiz awal. Husul tsani itu labthun. Ya, labthun itu tidak disyaratkan dalam sukun. Gitu ya. Labthun itu adalah amrun zaidun ala as-sukun, tidak masuk dalam esensi sukun. Wa hina idzin fal aula fi tariqil hasr ay yuqal. Makanya diganti tariqul hasrnya dengan mengatakan in kana husulan awal fi hayyiz tsani. Gitu ya. Jadi husulul jauhar fil hayyiz, kalau dia itu adalah husul pertama di hayyiz kedua, maka dia harokah. Gitu ya. Kalau dia husul pertama di hayyiz kedua, maka dia harokah. Selain itu sukun. Selain itu mencakup apa? Selain itu mencakup husul awal fil hayyiz awal dengan husul tsani fil hayyiz awal, dua-duanya sukun. Wa illa fa sukunun fa yadkhulu fi sukuni al-kaun fi awal zaman al-huduth. Dari sini kita bisa pahami bahwa apa? Sukun itu adalah husul fil hayyiz. Ya. Husul fil hayyiz itu sukun. Oh, berarti sukun itu kaun itu sendiri. Berarti sukun itu bukan afrad dari kaun. Sukun huwal kaun. Gitu ya. Nanti sukun tambah sukun tambah sukun tambah sukun harokah. Jadi harokah itu murakkab minas sakinah gitu ya. Wa zahiru ma dzukira anna sukun huwa husul atsani. Selanjutnya gini. Tadi kita katakan sukun itu adalah husul kedua di hayyiz pertama dan harokah itu adalah husul pertama di hayyiz kedua. Di sini di apa namanya? Syekh Sujai memilih definisi lain. Dia ingin mengatakan gini. Kalau kita pakai definisi yang sebelumnya, maka sukun itu amrun basit. Harokah itu amrun basit. Kenapa? Karena sukun itu hanyalah husul kedua di hayyiz pertama. Harokah itu hanyalah husul pertama di hayyiz kedua. Basit. Syekh Sujai mengatakan enggak. Sebetulnya sukun dengan harokah itu murakkab, bukan basit. Jadi sukun itu bukan husul kedua di hayyiz pertama. Tapi sukun itu adalah majmu'ul husulaini fi hayyiz fi nafsil hayyiz. Jelas ya? Majmu' al-husulain. Jadi sukun itu murakkab, tersusun dari dua husul tapi berada di hayyiz yang sama. Harokah juga sesuatu yang murakkab. Kenapa? Karena dia itu adalah dua husul di dua hayyiz yang berbeda. Jadi harokah murakkab dan sukun itu murakkab. Jelas ya? وظاهر ما ذكر أن السكون هو الحصول الثاني من الحصولين في حيز واحد ولكن الأقرب أن المراد أنه مجموع الحصولين كما يحمل قولهم الحركة حصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر على أنها مجموع الحصولين. هذا حاصل ما في شرح المقاصد. المقاصد tulisan siapa? Sa'ad ya.
Matali' itu tulisan Imam Al-Baydawi, syarahnya tulisan Al-Asfahani, judulnya Matali'. Kalau nggak salah Al-Asfahani itu muridnya Al-Baydawi. Al-Asfahani mengatakan as-sukun ibaratun an husulil jauhar. Ya. Jadi sukun itu adalah husulnya jauhar fi anaini fasa'idan fi makanin wahid. Oh, berarti sukun itu majmu'u usulaini fi makanin wahid, atau bahasa lainnya majmu'u usulil jauhar fi anaini aw anatin muta'addidah, tapi fi hayzin wal haraka ibaratun an husulin fi anaini fasa'idan fi makanaini. Jadi haraka itu husul atau majmu' al-husulain fi makanain atau fi hayzain, gitu ya. Jelas enggak tuh? Majmu' husulain itu gimana tadi? Yang harokah? Harokah itu majmu' al-husulain fi makanain. Bisa dibahasakan begitu. Kalau di sini harokah adalah husul fi anaini fasa'idan fi makanain. Iya. Husulain yang hasol haiz awal. Husul awal, husul tsani, tapi di dua hayz. Itu harokah. Oh, bukan di husul awal sani di haiz kedua. Bukan. Wakhtalafu fi jawazi khuluwil jismi 'anil harakati was sukun. Ulama beda pendapat atau mutakallimin beda pendapat, boleh enggak jauhar itu sepi dari harokah dan sukun? Boleh enggak jisim itu sepi dari harokah dan sukun? Bisa enggak ada jisim yang laisa mutahalikan wala sakinan? Faman fassarahuma bima dzukira, ya, pakai ba itu. Faman fassarahuma bima dzukira jawazahu. Faman fassarahuma, ulama yang mentafsirkan harokah dengan sukun itu bima dzukira, dengan tafsir sebelumnya, itu bahwa yang baru saya sebutkan, ya, bahwa harokah itu majmu' husulain fi makanain, dan sukun itu majmu' husulain fi makan wahid. Dia akan mengatakan jawazahu, boleh. Oh, berarti dia akan bilang kaun itu tidak cuma 4 tapi ada 5. Kenapa? Karena ada laisa harokah dengan laisa sukun. Idil jismu fi awal zaman huduthihi la yakunu sakinan likaunihi ghaira hasilin fi makanin wahidin fi anaini, likaunihi, karena jisim fi awali huduthihi itu ghaira hasilin fi makanin wahid, tidak berada di satu tempat fi anain, wa ghaira mutaharrik li'annahu lam yahsul fi dhalikal hayyiz ba'da an kana fi hayyizin akhar. Wa man fassara sukuna bi husulil jismi fi makan, orang yang mengatakan bahwa sukun itu adalah husulul jismi fi makan, kana jismu fi awal zamanil huduthi sakinan wa kana sukun bi ma'na al-kaun la naw'an minhu. Jelas ya? Berarti nanti sukun itu ya sama saja dengan kaun, bukan naw'un minal kaun. Udah itu membahas membahas ain menurut mutakallimin. Sekarang membahas apa itu tempat. Wa'lam anna al-makana lughatan mawdi'u kauni syai' wa huwa kembali ke kaun. Apa itu kaun? Kaun adalah husulu asy-syai'. Yuzakkar, makan itu mudzakkar, bisa mudzakkar yaitu makan, fayujma' ala amkinah, wa yu'annas bisa juga mu'annas yaitu makanah, fayuqalu makanah, gitu ya. Waqtalafu fi haqiqatihi istilahan ala thalathati aqwalin. Ulama beda pendapat mengenai hakikat tempat secara istilah kepada 3 pendapat. Faqila, pendapat pertama gini, pendekatannya potong belum?
Gini, di sini misalkan di sini ada gelas gitu ya. Kemudian gelas ini dipindahkan ke tempat lain. Berarti tempat yang tadi dia tempati segini ya. Nah, ada yang mengatakan gini, tempat itu adalah ini nih, permukaan bagian dalam dari sesuatu yang menjadi tempat suatu benda. Permukaan dalamnya tuh. Jadi permukaan dalam ini kan yang nempel dengan permukaan luar benda tersebut. Ini gelasnya. Ini permukaan luar gelas nih. Itu kan nempel dengan ini tadi kan? Jelas ya? Jadi tempat itu adalah permukaan dalamnya. Jelas gak? Ngerti gak? Permukaan luar gelas. Permukaan dalam dari tempat yang menempel dengan permukaan luar dari yang menempat. Panjang, tinggi, lebar gitu. Kenapa? Panjangnya juga Maksudnya ininya gitu satu nih. Ini. Tempatnya itu. semuanya. Bagian dalam dari luar ini sama bagian luar dari ininya. Enggak, nih. Nah, Sat, ini misal anggap tempat. Berarti ini ya. Iya tadi maksudnya gitu. Alam semesta ini kan isinya apa? Isinya udara, angin. Ini kan alam semesta ini nggak kosong sebetulnya, tapi diisi dengan gas segala macam, gitu ya. Pendekatannya, kalian nyemplung ke air. Anggaplah ini dalam air. Ini dalam air. Tadi ada gelas di sini. Ya. Ada gelas di sini. Kita katakan gelas itu punya tempat kan dalam air. Iya. Nah, di manakah tempat gelas itu dalam air tadi? Jelas ya. Kalau ingin paham seperti itu, ya udah kita pikirkan bahwa gelas ini kita tarik dulu deh dari tempatnya. Dan air itu tetap posisinya seperti ini. Iya. Oh. Maka mana tempat gelas itu? Tempat gelas itu adalah permukaan bagian dalam dari air yang nempel dengan permukaan luar dari gelas. Gitu ya. Enggak mesti gelas lah, botol supaya tidak ada bolong di atasnya. Ya begitu. Itu tempat menurut sebagian ulama. Bukan ulama, itu menurut filsuf. Jelas ya? Sebagian lain memahami gini. Jadi kita sampai nih, pendapat pertama mengatakan dia itu hanya permukaan, tempat itu hanya permukaan, permukaan dalam dari sesuatu. Ya, permukaan dalam dari sesuatu yang ditempati, yang menempel dengan permukaan luar dari sesuatu yang menempat. Itu adalah tempat. Sebagian lain mengatakan enggak. Tempat itu, ini jangan dibayangkan luas, bayangan aja benda seperti itu. Tempat itu bukan hanya permukaan ini. Tempat itu adalah ini, ruang kosong ini. Ruang kosong ini yang disebut bu'd. Ya, dimensi ini, dimensi berukuran ini, itulah keseluruhan tempat dari ini. Bukan permukaan dalam doang, bukan permukaan doang tempat itu. Tempat itu ibaratun an nafsil mutamakkin. Jadi ruang kosong yang bentuknya sama persis dengan sesuatu yang menempati ruang kosong itu. Iya. Kita buat begini aja. Gitu ya. Berarti kan ini begini. Tampakin begini biar lebih
Lihat nih. Ini kita sepakat tadi apa? Ini air kan? Ya. Ini benda yang tadi menempati air ini. Jelas ya? Pendapat pertama mengatakan bahwa tempat itu hanya sebatas sathun. Ibaratun 'anis sath, dia hanya permukaan doang. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah permukaan bagian dalam dari sesuatu yang ditempati yang menempel dengan permukaan bagian luar dari sesuatu yang menempati. Berarti itu pendapat pertama Failusuf. Pendapat kedua Failusuf enggak. Tempat itu bukan hanya permukaan. Tempat itu adalah dimensi yang berukuran sama dengan ukuran sesuatu yang menempat. Jadi ini kan ukurannya sama nih, ruang kosong. Ini ruang kosong nih, ruang kosong. Ruang kosong ini adalah dimensi yang tadi ditempati oleh benda ini, gitu ya. Jadi Failusuf lain mengatakan enggak. Tempat itu punya dimensi yang sama dengan sesuatu yang menempat. Jadi dia adalah ruang kosong yang memiliki dimensi yang sama dengan yang menempat di dalamnya. Jelas ya? Dan dia mengatakan, sekarang kita bertanya-tanya, kira-kira dimensi ini punya wujud atau enggak? Jelas ya? Kata Failusuf tadi, iya, dimensi ini punya wujud. Jadi dia adalah dimensi yang berwujud. Kalau dia dimensi yang berwujud, gimana ini bisa masuk ke dalam ruang kosong ini? Sedangkan dia punya wujud. Iya, dia meskipun punya wujud, dia adalah dimensi yang non material. Dimensi yang tidak punya maddah. Jelas ya? Dia bu'dun mujarradun 'anil maddah bahasa Arabnya. Dimensi yang tidak, yang non material. Makanya karena dia tidak punya maddah, bisa jisim ini bisa masuk ke sini. Ketika jisim ini masuk ke sini, ada tadakhulul ab'ad. Jelas ya? Benda ini kan punya dimensi. Maksudnya punya dimensi, punya volume, punya ruang. Masuk ke dalam tempat ini, berarti ada tadakhulul ab'ad. Saling masuk dimensinya. Berarti gini, ketika benda ini ada di dalam sini, jelas ya? Ketika benda ini ada di dalam sini, dimensi ruang dengan dimensi yang menempat itu saling masuk satu sama lain. Ngerti nggak? Itu pendapat kedua dari hukama. Mutakalimin bilang apa? Mutakalimin bilang, pertama mereka sepakat bahwa tempat itu ruang kosong dan dia bukan sebatas sathun, bukan sebatas permukaan, tapi tempat itu adalah sesuatu ruang kosong yang memiliki dimensi yang sama dengan yang menempat. Jelas ya? Bedanya dengan Failusuf apa? Bedanya mutakalimin mengatakan dimensi ini hanya sebatas ada di bayangan pikiran saja. Jadi dia tidak punya dimensi yang berwujud. Jelas ya? Kenapa begitu? Karena gini, ketika benda ini kita tarik keluar, ini kan langsung terisi penuh lagi dengan air yang lain. Dan bagian atasnya juga diisi penuh dengan udara. Jadi tidak ada di alam nyata ini sesuatu yang benar-benar kosong. Semua terisi dengan gas, udara, segala macam. Tapi ketika kita lihat benda ini, kita bisa membayangkan, oh di sini ada dimensi ruang kosong yang sah untuk diisi oleh benda apapun. Tapi pada hakikatnya dia kosong nggak? Enggak. Jelas ya? Jadi bedanya apa antara mutakalimin dengan Failusuf? Failusuf mengatakan dimensi ini punya wujud. Dia punya bu'dun mawjud. Bedanya dia non material. Nah, kalau mutakalimin kan dia nggak punya wujud. Dia hanya mauhum, hanya dipertimbangkan akal. Gitu. Itu baru berarti. Iya. Oke. Faqila, kita baca 3 pendapat ini, kalau udah paham itu gampang. Faqila, menurut satu pendapat ini pendapat Failusuf, huwa sathul batin al-hawi, permukaan bagian dalam yang meliputi, al-mumas yang nempel dengan apa? Nempel li sathil zahir, dengan permukaan luar, minal mahwi. Entah kenapa saya lebih cocok harokatnya mahwi. Kenapa harokatnya mahwi lebih cocok? Karena tadi musonifnya sendiri bilang apa? Hawi, isim fa'il. Isim fa'il dari hawi apa? Mahwi, bukan muhwa. Muhwa itu isim maf'ul dari ahwa yuhwi. Isim maf'ulnya muhwa. Nah, tapi kalau isim fa'ilnya hawi, maka fi'il madhinya hawa ya wi. Isim maf'ulnya mahwi. Jelas ya?
Jangan satu definisi pertama. As-sathul batin al-hawi al-mumas li sathhi zahiri minal Mahwi. Mahwi ini gelasnya ini kan. Kenapa? Ya mahwinya gelas ini kan. Ya. Mahwi itu benda Yang menempat. Wasathu indahum 'aradun halun fil jismi muta'alliqun bi atrafihi duna a'maqihi. Jelas itulah. Jadi sathun itu apa? Arad yang menempat di jisim yang muta'alliq bi atrafil jism duna a'maqihi, hanya berkaitan dengan ujung saja, tidak berkaitan dengan isi, dengan bagian isi. Waqila, ini pendapat kedua filosof, huwa, tempat itu adalah bu'adun. Apa itu bu'ad? Bu'ad itu imtidad. Apa itu imtidad? Tadi saya dimensi, suatu dimensi, ruang dimensi ya. Maujudun, dia punya wujud. Dia punya wujud. Yanfudhu fihi al-jismu binufudhi bu'dihi al-qa'im bil-jismi fi dhalikal bu'di bihaitsu yantabiqu alaihi, berarti saling menembus itu dimensi. Wa qila huwa bu'dun mafrudun mauhubun. Inilah pendapat mutakalimin, dia mengatakan dimensi yang hanya ada di pertimbangan akal. Ya, mafrud dengan mauhum sama saja artinya. Jelas ya? Wa hadzal qawlu lil mutakallimin wal qawlani qablahu lil hukama. Jelas toh? Berarti kalau mau ditafsir itu falsafah ada dua. Ya. Satu yang apa namanya? Ya, Satroh, satu yang Bu'dun Bu'dun maujud. Mutakalimin bu'dun mafrud. Yang tibari. Amr bin Timar. Wa fil mawaqifi, di kitab mawaqif, al jismu muntabiqun ala makanihi. Jisim itu pasti pas dengan tempatnya. Jelas ya? Jisim itu pas dengan tempatnya. Faka'annahu mali'un lahu. Jisim itu mengisi tempatnya. Wal makanu muhitun bihi mamlu'un minhu. Tempat itu meliputi jisim dan diisi oleh jisim. Wa la yutasawwaru illa bil mulaqah, dan tidak bisa digambarkan hal tersebut kecuali tempat itu saling bertemu dengan yang menempat. Jelas ya? Nah, saling bertemunya ini dengan cara apa? Saling bertemunya ini imma bitamam, benar-benar saling bertemu. Maksudnya gimana? Maksudnya bihaitsu idza furida juz'un minal mutamakkin yufradu bi izaihi juz'un minal makan. Itu adalah mulaqah ala sabili mudakhalah disebutnya. Apa maksud idza furida juz'un minal mutamakkin yufrad bi izaihi juz'un minal makan? Maksudnya gini. Ukuran ini dari tempat nih. Ukuran tempat yang segini. Ini kan ukuran tempat. Itu akan sama dengan ukuran yang menempat juga. Jelas ya? Ya kan? Jadi kalau kita tunjuk ke yang menempat segini, maka ukuran tempat pun ya segitu, gitu ya. Ini disebut mudakhalah. Yufrad bi izaihi juz'un min makan au bil aks. Wa tusamma mudakhalah. Fayakunul makan huwal bu'd. Tempat itulah dimensinya. Alladzi yanfudhu fihi al-jismu, yang mana dimensi itu ditembus oleh jisim. Wa yantabiqul bu'dul halu fihi. Dan pas ya dimensi yang menempat di dalam dimensi yang ditempati. Atau wa yantabiqul bu'dul halu fihi 'ala dzalikal bu'd, dan dimensi suatu yang menempat akan pas dengan dimensi yang ditempati itu. Fi a'maqihi wa aqtarihi, di ujung-ujungnya dan di isi-isinya. Wa imma bitamam, atau mulaqahnya tadi tidak secara sempurna, bal bil atraf, tapi ujungnya saja. Bi an takuna atraful jismi mulaqiyatan li makanihi, dengan gambaran ujung dari tubuh dari jisim yang menempat mulaqiyatan akan bertemu lima kali ini dengan tempatnya, duna a'maqihi, tapi tidak dengan isinya. Jelas ya? Wa tusammal mulaqah ala hadha wa tusammal mulaqatu ala hadzal wajhi mumasatan, ya mulaqah dengan metode seperti ini disebut mumasah. Fa yakunu huwa, maka kalau labi tamam ini, kalau kita ambil yang labi tamam ini, maka tempat adalah as-sathal batina min al-hawi al-mumassa li sathil zahiri min al-mahwi.
Jelas ya? Fa'idan al-makanu imma al-bu'd wa imma sarfu al-hawi. Kalau kita katakan bu'd wal bu'd imma mawjud atau mafrudun mawhum. Qala Sayyid fi syarh al-mawaqif tawdihu dhalik ay yuqal. Penjelasan tersebut dengan dikatakan lamma kana al-jismu bi kulliyatihi halan fi makanin mali'an lahu. Ketika jisim itu seluruhnya menempat di suatu tempat dan mengisi tempat itu, lam yajuz ayyakuna al-makanu amran ghairu munqasim. Maka tidak boleh tempat itu sesuatu yang tidak terbagi. Listihalati ayyakuna al-munqasim fi jami'i jihatihi hasilan bi tamamihi fi ma la yanqasim. Maksudnya apa? Kalau kita katakan di sini lihat, kalau kita katakan jisim itu menempati tempat, ya, maka nggak mungkin tempat itu sesuatu yang tidak terbagi. Maksudnya apa? Maksudnya tempat itu nggak mungkin titik. Mustahil sesuatu yang punya dimensi seperti ini menempati titik. Nggak bisa kan? Jelas ya? Dan nggak mungkin tempat juga berupa garis aja gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Mustahil benda seperti ini menempat di garis. Karena ini lebih luas. Maka kalau kita pahami ini, tempat itu kalau nggak satkon, ya dimensi yang sama seperti jism. Jelas ya? Itu maksudnya. Lamma kana al-jismu bi kulliyatihi halan fi makanin mali'an lahu lam yajuz an yakuna al-makan amran ghairu munqasim. Listihalati an yakuna al-munqasim fi jami'i jihatihi, yaitu jisim, hasilan bi tamamihi fi ma la yanqasim. Wala an yakuna amran munqasiman fi jihatin wahidatin kal khat. Tidak boleh juga itu tempat itu sesuatu yang terbagi di satu jihad saja seperti khat. Enggak mungkin khat itu jadi makan. Kenapa? Listihalati kaunihi muhitan bil jismi bi kulliyatihi. Enggak mungkin khat itu meliputi semua jisimnya. Dia hanya mungkin bisa tapi masih ada yang enggak ya. Listihalati kaunihi muhitan bil jismi bi kulliyatihi fi jihataini aw fil jihati kulliha. Wa 'ala al-awwal. Jadi intinya dari sini ini ada yang dibuang. Berarti tempat itu kalau enggak munqasim fi jihatain harus munqasim fi al-jihati kulliha. Munqasim fi jihatain sathun, munqasim fil jihati kulliha jismun ta'limi atau bu'dun gitu ya. Wa 'ala al-awwal, kalau kita katakan tempat itu adalah sathun atau munqasim fi jihatain, yakun makanu sathan 'aradiyan, maka tempat adalah sathun 'aradi wa yajibu an yakuna mumasan li sathi zahiri min al-mutamakkin fi jami'i jihatihi wa illa lam yakun al-jismu mali'an lahu. Jelas itu. Wa 'ala tsani yakunu al-makanu bu'dan munqasiman fi jami' al-jihati musawiyan lil bu'd alladhi fil jismi bihaythu yantabiqu ahaduhuma 'ala al-akhari sariyan fihi bi kulliyatihi. Fa hadha al-bu'd alladhi huwa al-makan imma an yakuna amran mawhuman yashghaluhu al-jism wa yamla'uhu 'ala sabil at-tawahhum kama huwa madhhabul mutakallimin, wa imma an yakuna amran mawjudan wa la yajuzu an yakuna bu'dan maddiyan. Kalau kita katakan tempat itu adalah bu'dun mawjud, kalau mawjud tidak boleh kita katakan mawjud dan dia maddi, enggak bisa. Harus mawjud tapi ghair maddi. Jelas ya? Wa la yajuzu an yakuna bu'dan mawjudan maddiyan qa'iman bil jism. Kenapa? Karena kalau dia maddi nabrak. iya. Idh yalzam min husul al-jism fihi tadakhulul ajsam fa huwa bu'dun mujarradun 'anil maddah. Sudah kita bahas di Ahkamul Jauhar. Tidak boleh tadakhulul jawahir. Fa huwa bu'dun mujarrad fala mazida lil ihtimalati 'ala thalatha. هذا ما عليه أهل العلم والتحقيق وأما العامة فإنهم يطلقون لفظ المكان على ما يمنع شيئا من النزول. Kalau orang awam mengatakan tempat itu adalah sesuatu yang mencegah dari nuzul. Maksudnya apa? Oh, ini amah ini apa? Amah atau ahli ilmi ya? Innal mutakallimin wal falasifa, ini bukan orang awam ya. Amah di sini amah ahli ilmi innal mutakallimin wal falasifa. Adapun muhaqqiqin itu, jadi bedakan ulama yang muhaqqiqin dengan yang tidak muhaqqiqin.
Jadi kalau amatu ahli ilmu mengatakan tempat itu ini bagian bawahnya aja. Jelas ya? Kenapa bagian bawahnya? Karena ini yang yamna'u syai'an minan nuzul. Itu ya. Ma yamna'u syai'an minan nuzul itu disebut tempat oleh amatu ahli ilmu. Fa yaj'aluna al-ardha makanan lil hayawan duna al-hawa al-muhit bihi. Nah, tempat makhluk hidup adalah bumi yang dia pijak. Terus udara-udara ini bukan tempatnya. Tapi kalau Failusus yang mengatakan sathun, tempat makhluk hidup adalah permukaan luar dari bumi yang dia pijak dan permukaan dalam ya, dari bumi yang dia pijak menyentuh permukaan luar gitu ya, dan permukaan dalam dari udara yang menyentuh permukaan luar gitu. Hatta lau wudi'atid daraqatu ala ra'si qubbatin bimiqdari dirham. Kalau ada kubah yang daraqah itu tamim, perisai ini, perisai perang kan. Terus ada kubah ini. Mana tempat perisai ini di sini? Ini ukuran dirham yang mencegah dia dari busuk. Lam yaj'alu makanaha ila al-qadra alladhi yamna'uha min an-nuzul. Wal bu'dul mafrud huwa al-khala'. Apa itu dimensi yang mafrud? Dimensi yang kita iftiradkan itu adalah khala', ruang kosong. Apa itu ruang kosong? Wa haqiqatuhu ayyakuna al-jismani. Ruang kosong itu hakikatnya adalah ada dua jisim bihaitsu la yatamasani wa la bainahuma ma yamasuhuma. Ruang kosong itu dua jisim. Ini la yatamasan, tidak saling menyentuh, dan di antara mereka berdua tidak ada yang menyentuh mereka berdua. Jelas ya? Jadi tidak ada sesuatu yang menyentuh mereka berdua dan juga mereka berdua tidak bersama. Fayakunu ma bainahuma bu'dan mauhuman, maka antara keduanya itu ada dimensi yang mauhum, yang diduga oleh akal, mumtad dan fil jihad, yang tersebar di di seluruh arah. Shalihan yang mana dia itu bisa lian yashghalahu jismun thalith, lakinnahu al-an khalin 'an syawagil. Namun dia bisa diisi oleh jisim ketiga tapi sekarang dia khali. Waqad jawazahul mutakallimun. Adanya ruang kosong seperti itu boleh menurut mutakallimin, tapi ya juzu aklan doang. Boleh secara logika ada ruang kosong. Tapi secara tahqiq ya dia hanya mauhum saja. Kenapa? Karena diisi oleh udara. Wa mana'ahu al-hukama al-qailuna bi annahu al-bu'dul mawjud. Tapi tidak boleh menurut hukama yang mengatakan tempat itu adalah bu'dul mawjud. Menurut dia tidak boleh ada ruang kosong. Kenapa tidak boleh ada ruang kosong? Karena ada dimensi yang berwujud di situ. Jelas ya? Karena ada bu'dul mawjud di situ, sehingga tidak kosong. Lakinnahum ikhtalafu, tapi mereka nanti beda pendapat. Faminhum man lam yujau. Nah, jadi gini. Kalau menurut akal ini boleh ada ruang kosong. Menurut akal ini boleh ada ruang kosong. Tapi kebetulan, jadi boleh secara akal ada ruang kosong yang tidak diisi oleh apapun sama sekali. Tapi yang terjadi dalam waqi'ah semuanya terisi imma oleh udara ataupun tanah. Kalau menurut hukama tidak boleh ada ruang kosong. Kenapa? Karena pasti ada dimensi yang punya wujud di situ, sehingga tidak ada yang kosong. Jelas ya? Oke, kalau gitu, ini kan hanya beda penyebutan aja, ya kan? Laf-laf sih. Yang mutakallimin bilang boleh ada ruang kosong. Ruang kosong itu disebut kosong oleh mutakallimin. Tapi hukama bilang itu tidak kosong, itu ada dimensi yang berwujud di situ. Jadi ya sama aja, intinya apa? Intinya itu juga. Nggak ada syai' maddi. Maka nanti kita pindah ucapan kita, pembahasan kita pindah. Kira-kira dimensi yang berwujud ini boleh kosong dari jisim atau tidak? Jelas ya? Gitu. Lakinnahum ikhtalafu, tapi nanti beda pendapat mereka. Dimensi yang kata mereka punya wujud ini
Ada yang mengatakan faminhum man lam yujawiz khuluwal bu'dil mawjud an jismin syadidin lahu. Di antara mereka ada yang tidak memperbolehkan kosongnya dimensi yang berwujud tadi dari jismin yang syahid. Kenapa? Karena semuanya diisi oleh udara. Wa minhum man jawazahu, di antara mereka ada yang memperbolehkan. Nah, yang memperbolehkan ini sama kan dengan mutakalimin? Sama. Nah, bedanya apa? Bedanya mutakalimin bilang bisa dia benar-benar kosong. Sedangkan dia bilang enggak, dia enggak kosong, tapi dia adalah bu'udun mawjud, cuma tidak diisi di jisim. Fahaulal mujawizun wafaqul mutakallimin fi jawazi khuluwil makan an jismin syahidin lahu. Ini sepakat. Semuanya sepakat tempat itu khali an jismin syahidin lahu. Bedanya apa? Wa khalafuhu fi anna dzalikal makan bu'dun mawhum. Bedanya kalau menurut mutakallimin itu hanyalah dimensi yang mawhum, sedangkan hukama mengatakan itu bu'dun mawhum. Tapi hukama kulluhum muttafiquna 'ala imtina'il khalaq bima'na al-bu'di al-mafrud. Kada dzakarahu fil mawaqif. Jelas ya? Gimana ada Pak? Seru nggak? Seru kan? Dikit lagi dah. Abang bang. Seru ini, bagus, menarik pembahasannya. Menarik dompet. Silakan dulu. Masih lama ya. Dikit lagi. Aku belum itu. Gas. Tambah 2. Mata. Gas. Sampai mata bang. Sampai habis mata. Ya, sampai selesai mata. Jadi makin bodoh tuh. Ada dimensi yang Bodohnya nambah. Tapi kalau kita renungkan kan ini asik. enggak, sebenarnya ini kan ada di pikiran kita menari-nari. Asik, nari-nari. Sebab pikiran. Iya, sebenarnya kita sering mikirin ini. Cuman kita nggak membahasakan. Ini kita praktekinnya, kita jadikan cara berpikir gitu ya bang. Enggak, ini kenapa kira-kira A ini itu bahasanya paling panjang? Karena ini yang ada syubhat. Oh. Kalau kita belajar ini nanti kita akan 100% yakin mustahil hal seperti ini berlaku bagi Allah. Tempat itu. Iya, akidah yang dibangun di atas perenungan yang mendalam gini kan. Jadi dia kuat. Mustahil Tuhan saya berada di sesuatu yang seperti ini. Tapi mereka yang membangun akidahnya tidak pakai bangunan yang kokoh, ya sah-sah aja mereka bilang Tuhan punya tempat. Makanya ini panjang karena ini yang banyak syubhat. Panas ini. Panas. Itu yang harus dipahami. Sebenarnya kan kita sebetulnya kita sering mikirin itu sebenarnya. Makanya ketika digambarkan, oh iya juga sih. Kita kan sering nggak tahu ini tempat dapat tuh ruang kosong yang sesuai dengan dapat. Stop dulu ya.